yaitu pada subbab perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nah, untuk kalian yang belum melihat video sebelumnya, kalian bisa langsung cek video yang ada di channel ini ya, dan kalian bisa juga melihat video-video pembelajaran yang lainnya. Nah, sebelum kita mulai, ada yang harus kalian sediakan, yaitu kalian harus menyediakan buku dan pena, supaya informasi yang sedang saya jelaskan bisa sekaligus kalian catat. Nah, sebelum kita mulai juga, jangan lupa berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing ya. Langsung aja yuk kita lihat materinya. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Ya, jadi perkembangan bidang politik itu meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Nah, lembaga negara itu dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Ya, jadi apapun yang dibutuhkan sama masyarakat itu harus ada terpenuhi ya dan diatur. Nah, pengaturannya itu melalui lembaga negara. Selanjutnya, bangsa Indonesia ini menghargai HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan demokrasi yang negara kita kembangkan juga demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan. Ya, jadi secara tidak langsung dalam bidang politiknya itu kita sudah melaksanakan perwujudan nilai Pancasila yang tercermin dalam pelaksanaan demokrasi kita, yaitu adalah demokrasi Pancasila. Dan kalau dalam perwujudan nilai Pancasila di bidang hukumnya, itu kita sangat menghargai HAM. Jadi kita melindungi hak-hak yang ada pada setiap manusia yang menjadi warga negara Indonesia, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Kita berbicara lagi mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Ya, jadi sistem perekonomian yang dikembangkan di Indonesia adalah sistem perekonomian yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Nah, landasan operasional sistem ekonomi di Indonesia itu ada di dalam UUD 1945 pasal 33 ya. Nah, pasal 33. Selanjutnya, berbagai wujud sistem perekonomian, baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai bentuk pengaruh negara asing dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi dalam masyarakat kita saat ini, kita sudah kenal dengan adanya bank, supermarket, mall, bursa saham, perusahaan, dan sebagainya. Nah, semua lembaga perekonomian tersebut bisa kita terima selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya. Jadi intinya dalam praktek kenegaraan kita, dalam bidang apapun itu bisa dilaksanakan ya, sekalipun kita mengadopsi dari nilai yang ada di negara luar. Tapi kita harus ingat bahwa nilai yang mau kita adopsi dan kita laksanakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tidak boleh melanggar dari nilai Pancasila. Itulah mengapa disebut Pancasila sebagai pandangan hidup. Jadi kita harus berpandangan terhadap Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan kita yang ada di negara ini. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kita masuk ke pembahasan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Nah, tujuan pembangunan nasional kita, nasional Indonesia adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jadi masyarakat di sekitar kita itu selalu mengalami perubahan sosial dan budaya ya. Nah, agar perubahan tersebut tetap terarah pada terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila, sistem nilai sosial budaya dalam masyarakat kita harus dikembangkan juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Nah, nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat dan sesuai dengan Pancasila yaitu ada nilai kekeluargaan, musyawarah, serta nilai gotong royong, yang mana nilai-nilai ini masih sering kita jumpai dan kita laksanakan ya di kehidupan kita dalam kesehariannya. Ada juga nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan harus kita jauhkan, yaitu adalah sikap feodal, sikap eksklusif, dan sikap separatisme. Nah, ini merupakan sikap-sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai dari Pancasila dan tidak boleh kita lakukan serta harus kita hindari dan jauhkan, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, ini yang terakhir ya, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, dalam bidang pertahanan dan keamanan secara tegas diatur dalam UUD 45 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Yang mana pada pasal 27 ayat 3 ini menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga Indonesia. Nah, sementara isi dari pasal 30 ayat 1 ini adalah setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, bentuk partisipasi rakyat dalam bela negara itu sudah ada dalam masyarakat, yaitu diantaranya adalah pelaksanaan dari Siskamling ya, sistem keamanan keliling. Ini juga merupakan salah satu bentuk dari pertahanan dan keamanan yang ada di tingkat desa. Nah, mungkin sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terakhir, sebelum saya tutup, saya minta dukungannya untuk channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya kita bisa belajar bersama. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.